Pemimpin jangan hanya berpikir tentang pendapatan. Kalau pemimpin hanya berpikir pendapatan, maka di otaknya dalam setiap waktu bagaimana meningkatkan angka pendapatan, yang pada akhirnya pajak ditingkatkan. Kalau pajak ditingkatkan, maka beban rakyat semakin tinggi. Bukan itu pemimpin. Pemimpin yang harus dibangun adalah belajar pada ibu kita. Ibu kita dulu meskipun sekolahnya tidak tamat SD, buta huruf, dia mampu menyekolahkan anaknya 9 orang. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin lihat Indonesia bagus gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Solehudin. Kali ini saya akan membahas tentang masalah perpajakan di Jawa Barat. Ini ada Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi menyindir keras kepada Sri Mulyani masalah pajak. Kata Sri Mulyani ini, kalau tidak mau bayar pajak nggak usah tinggal di Indonesia, guys. Kita simak videonya Sri Mulyani. Ya, Indonesia kan negara kita sendiri ya. Dan kita semua tahu pajak itu dipakai untuk tadi ngurusin pendidikan anak-anak dari mulai pesantren sampai kepada universitas, madrasah, sampai rumah sakit, kemarin pandemi gitu ya. Pajak juga sebetulnya yang Anda nikmati tiap hari. Tadi pagi pasti Anda semuanya entah minum teh, makan nasi goreng, itu pasti dimasaknya pakai LPG. Kalau LPG-nya 3 kilo Anda menikmati itu uang pajak subsidi. Kalau Anda ngecas baterai atau ada listrik di rumah, itu Anda dapat juga subsidi dari kita, itu adalah pajak juga. Anda jalan raya, jalannya dibangun, itu juga pakai pajak. Jadi mereka yang menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, ya berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia atau tidak kepingin lihat Indonesia bagus gitu aja. Jadi nggak usah disanggapin. Rasanya malah masyarakat sendiri yang saya lihat kayaknya pada kemudian mengcounter karena mereka merasa memiliki Indonesia. That's why nggak muncul. Artinya mereka mengatakan, who are you telling us not to pay tax gitu. Siapa kamu nyuruh kita nggak bayar pajak? Ini negara kita sendiri. Mau bikin semuanya menjadi bagus, ya kita yang bikin. Mau bikin republik ini rusak, ya kita sendiri yang bikin gitu. Jangan terbiasa untuk nyalah-nyalain orang lain gitu. Jadi kita openin kita sendiri, urusin kita sendiri. Kalau ada yang kurang, perbaiki terus. Nggak pernah nyerah itu. Makanya saya selalu bilang jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Karena mencintai ini perlu banyak. Jadi itu tadi. Kata Ibu Sri Mulyani, kalau tidak mau bayar pajak, jangan tinggal di negara Republik Indonesia ini. Ya kan? Katanya sudah jelas sekali katanya. Dan didebat oleh Gubernur Jawa Barat. Bu Sri Mulyani, kita orang kecil, kita tidak bisa apa-apa ya kan. Pajak dinaikkan lagi. Kayak kita loh, hidup di pedesaan, di pedalaman, ya kan. Sulitnya sumber kehidupan, sulitnya mencari pekerjaan, sulitnya jalan semakin rusak, ya kan. Kitanya di sini. Mungkin di kota-kota oke, jalan bagus silahkan, tapi di kalangan pelosok desa bagaimana? Makanya Bu Sri Mulyani ini turun ke jalan seperti Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang sering belusukan ke dalam rakyat kecil. Anda kan hanya duduk manis di bagian seperti itu, enak saja Anda kan. Lah kitanya loh setiap hari melengkahkan kaki, jalan rusak, pakai sepeda motor. Di sini malah yang seperti kami ini, masyarakat kecil yang taat pada pajak. Tapi orang-orang yang sudah elit tinggi, beruang tangan, jarang sekali membayar pajak. Maka dari itulah Bapak Deddy Mulyadi bersikeras bahwasanya pajak itu harus dibebaskan. Kata Ibu Sri Mulyani ini suruh bayar, ya kan. Bapak Deddy Mulyadi ini harusnya diacungi jempol karena dirinya itu mengangkat masyarakat kecil, orang miskin di kolong jembatan, tidak makan segala macam.
Ini yang dibuktikan oleh Bapak Deddy Mulyadi. Kalau Ibu Sri Mulyani kalau tidak bayar pajak harus jangan tinggal di negara Republik Indonesia. Ya kasihan Bu, ya kan? Kita lahir di negara Republik Indonesia ini, ya kan? Jangan seperti itulah. Jangan semena-mena Anda itu sudah di atas. Apakah Anda mau nasibnya seperti bupati Pati yang didemo sekian banyaknya masyarakat, Pati seperti itu? Kan tidak mau Anda kan? Anda sekarang duduk enak-enak nyantai. Sekarang ada statement dari Bapak Deddy Mulyadi menolak bahwa pajak itu dinaikkan. Harus bayar pajak, ditolak sama Kang Deddy Mulyadi. Kita simak saja videonya guys. Maka di hari kemerdekaan ini ada Pak Bupati Bandung Barat hari ini. Saya hari ini mengeluarkan surat edaran pada seluruh bupati wali kota untuk sifatnya ajakan, sifatnya himbauan. Karena setiap daerah punya otonom untuk menentukan sikapnya masing-masing. Himbauan dan ajakannya adalah pajak bumi dan bangunan perorangan yang tertunggak berpuluh-puluh tahun ke belakang agar dibebaskan. Terhitung pembayarannya hanya tahun ini dan ke depan. Ini adalah sintesa dari berbagai problem yang bergelut. Kenapa? Nunggu yang bayar nunggak ya tidak akan pernah ada. Tetapi membebaskannya agar dia ringan menjadi manusia yang merdeka. Kemudian membayar dengan hanya tahun ini jauh lebih meringankan. Itu sudah saya praktekkan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini spirit pemimpin menangkap gejolak yang terjadi, keinginan yang berkembang. Tuh, statement Bapak Deddy Mulyadi yaitu mengeluarkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat, pajak bumi dan bangunan agar dibebaskan. Kenapa Ibu Sri Mulyani ini malah membuat statement kalau tidak bayar pajak yang nunggak tidak boleh hidup di negara Republik Indonesia? Ini adalah contoh pemimpin yang sangat luar biasa yang kita patut acungi jempol. Dirinya Bapak KDM ini sering sekali belusukan di dalam lorong-lorong. Anak kecil dibantu, orang miskin dibantu, segala macam yang masih di bawah garis kemiskinan itu dibantu sama Ibu, yaitu Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa Bu Sri Mulyani sudah enak-enaknya Anda membuat statement bahwasanya kalau tidak mau bayar pajak jangan tinggal di negara Republik Indonesia ini, supaya negara ini harusnya membuat terobosan, membuat garis tengah, jangan menimbulkan seperti ini. Bu Sri Mulyani, kalau Anda ngomongnya kalau tidak mau bayar pajak jangan tinggal di negara Republik Indonesia, Anda ini membuat masyarakat semakin bukannya pro kepada pemerintah, bukannya senang kepada Ibu Sri Mulyani, akan semakin tidak mau dengan Ibu Sri Mulyani. Karena apa? Statementnya seperti itu guys. Harusnya apa? Harusnya Bu Sri Mulyani ini seperti Kang Deddy. Bagaimana yang sudah menunggak pajak-pajaknya itu harusnya dibebaskan. Yang harus dibayar hanya 1 tahun atau 2 tahunnya. Supaya tidak terbebani seorang rakyat di negara Republik Indonesia. Kalau seperti ini kan terbebani. Harus bayar pajak, beberapa tunggakan harus dibayar. Dan kalau tidak mau bayar pajak harus tinggal di negara yang lain di Konoha. Kasihan Bu, udah rakyat kecil. Ibu ya pakaiannya bagus, makanannya enak, kesehatannya terjamin. Loh kita bayar pajak mau mencari uang 1.000 saja sulit. Kita uang kecil tapi jangan diinjak-injak loh Bu. Seperti di warga Pati, bupatinya menaikkan pajak 250%. Warga Pati tidak terima, beberapa 300 sampai 500 ribu warga Pati demo untuk pemakzulan siapa? Bupati Pati. Apakah Ibu mau dimakzulan supaya Anda turun dari jabatan Anda? Kan tidak mau, malu-maluin seperti itu. Ya, jadi masalahnya Anda itu harus membuat terobosan dan menengahkan kepada masyarakat.
Jangan seenak-enaknya kalau sudah menjadi pejabat tinggi, seenak-enaknya nginjek-injek yaitu rakyat negara Republik Indonesia ini kan tidak elegan gitu loh. Tanpa masyarakat Anda juga tidak akan makan gitu loh. Kita saling membutuhkan, simbiotis mutualisme. Udah, jangan membuat statement kalau tidak bayar pajak jangan tinggal di negara Republik. Kasihan bu. Ini sudah membuat keterangan Bapak KDM ini sudah memperingati dengan besar-besaran. Udah. Tuh, KDM satu-satunya yang menentang kenaikan pajak. Provinsi lain pajak meroket, Jawa Barat justru sebaliknya. Mungkin Pati naik pajak, cuma hanya KDM saja menolak bahwasannya pajak itu dinaikkan. Ini sudah membuat terang benderang bahwa KDM itu menantang bahwa seorang pemimpin jangan sekali-kalinya menaikkan pajak. Belum tentu masyarakat itu mampu. Belum tentu yang ada di kalangan kemiskinan, garis kemiskinan di bawah itu mampu untuk bayar pajak. Kenapa fatwa siapa Mulyani bayar pajak sama seperti zakat di wakaf? Kan ini sudah keterlaluan banget ini Bapak Ibu Sri Mulyani. Sudah diberi garis keras bahwasanya Bapak Kang Deddy Mulyadi menolak bahwasanya pajak itu melambung meroket tinggi dinaikkan. Jawa Barat itu sudah menolak. Kalau di di provinsi yang lain pajak itu meroket. Mungkin rakyatnya sedikit banggel, sedikit marah, tapi tidak berani. Tapi di Jawa Barat warganya kompak dan juga pemimpinnya yang sangat kompak. Terima kasih Bapak KDM. Mudah-mudahan perjuangan Bapak KDM menuntas kemiskinan, merbuan pajak semakin diturunkan lagi. Sudah memberikan edaran surat kepada wali kota di Jawa Barat semakin jaya kembali. Dan rakyat itu harus dibela mati-matian. Bukan hanya duduk di sofa yang enak, pakai baju yang bagus, tapi rakyatlah yang harus dibantu. Bukan seperti itu, Ibu Sri Mulyani. Jangan membuat statement, omongan itu dengan bahasa yang kalau tidak bayar pajak jangan hidup di negara ini, hiduplah di negara ekonomi. Jangan seperti itulah. Kasihan masyarakat seperti saya seperti ini. Saya memang tidak tahu politik, saya tidak tahu namanya tentang hukum. Tapi kalau tentang masyarakat mungkin saya bisa ngomong seperti ini. Jadi harus diperhatikan lagi Bapak Ibu Sri Mulyani. Statement oleh Bapak KDM harus dilaksanakan seluruh negara Republik Indonesia ini supaya pajak itu dibebaskan.